Terlihat nggak? Terlihat. Kalau bisa di Zoom, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sebenarnya kalau untuk dari Bappenas ini meminta saya untuk dampak transmisi. Tapi ketika bicara tentang dampak transmisi, konteks real time data itu mungkin sangat terbatas ya. Terutama untuk pandemi COVID-19, beberapa institusi sudah melakukan survei seperti misalnya BPS juga sudah melakukan, kemudian juga ada survei lainnya, tapi mungkin cakupan atau daerahnya tidak cukup besar ya. Jadi dan tadi juga sudah dibahas oleh Pak Chandra untuk konteks perkembangan ekonomi. Jadi ini mungkin masih sangat umum perbandingan antar daerah dan mungkin saya hanya lebih menyentuh ke konteks keuangan daerahnya. Ya. Jadi akan kembali saya deskripsi tentang perekonomian daerah sudah keluar sampai dengan triwulan 2. Tadi banyak sudah dijelaskan oleh Kepala Bapeda, Bapak dari DPRD Jambi, Provinsi Jambi, dan juga dari termasuk juga tadi dari Pak Chandra. Nah, kemudian juga konteks kondisi. Ada gangguan, Bu Ratu? Oke, apa terdengar? Oke, ya. Ya, maaf. Kalau gangguan ini karena kompetisi WiFi cukup padat. Oke. Dan kemudian juga tantangan kebijakan secara umum. Terima kasih untuk Bappenas mengundang saya. Saya banyak belajar untuk konteks daerah ini dan menarik memang perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lain. Dan untuk konteks lokal, memang pemerintah daerah dan stakeholders-nya di sini dari kalangan akademisi universitas mungkin akan lebih bisa menggambarkan secara detail terkait dengan tantangan ini. Tapi kira-kira kesamaannya dengan pemerintah daerah lainnya seperti apa? Ya. Saya tidak akan mengulang lagi untuk perekonomian Indonesia di triwulan 2 itu minus 5,32, dan kalau kita lihat hampir di semuanya dari 17 sektor perekonomian 11 sektor mengalami penurunan, kecuali untuk tadi Jambi juga masuk di sini dominan untuk sektor ekstraktif seperti pertanian dan juga informasi dan telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan provinsi, share yang cukup besar itu di Jawa, dan ini merah semua kita lihat, dan yang hijau yang pertumbuhannya positif, sayangnya itu adalah wilayah yang juga share secara kontribusi untuk PDB-nya juga relatif rendah seperti Papua dan NTB di sini misalnya. Yang lainnya semua mengalami negatif growth di triwulan 2 ini. Terlebih di sini Jawa dan Sumatera yang memang driving national economic growth yang cukup dominan. Nah, kita perbandingkan di antara Sumatera sendiri, kita perbandingkan Jambi di sini ada di posisinya cukup moderat sebenarnya ya. Ketika kita lihat misalnya Bali karena tourism sektor, di triwulan 1 dia sudah negatif, jadi di triwulan 1 ada 2 provinsi yang mengalami negatif growth, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Yogyakarta. Di triwulan 2 hampir semuanya kecuali 3 provinsi, yaitu provinsi di sini Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Hampir semuanya mengalami negatif growth di triwulan 2. Berarti di sini juga bagaimana dampaknya dari terutama untuk yang konteks di Jawa yang posisinya di triwulan 2, kalau nasional itu minus 5,32, di Jawa itu rata-rata jauh di atas dari kondisi nasional. Jadi drop cukup besar juga. Nah, ini juga yang menjadi epicenter dari COVID-19. Untuk Jambi sendiri moderat, minus 1,58, jauh di atas. Jadi ini yang good news-nya dibandingkan dengan misalnya kondisi seperti di daerah di Jawa. Jadi kita harapkan apakah bisa misalnya daerah-daerah ini di Sumatera seperti Jambi, beberapa Sumatera Selatan juga ini yang bounce back lebih cepat nanti untuk mendorong juga perekonomian
minimal di wilayahnya. Ya. Konteks inflasi, Jambi juga cukup baik di sini, secara nasional juga cukup baik. Ini konteks ketika misalnya kebutuhan bahan pokok atau yang lain masih terjangkau atau tidak di beberapa wilayah. Ini mungkin logistik isu di sana. Nah, ini yang menjadi isu adalah tingkat kemiskinan, karena sudah mulai terjadi peningkatan tingkat kemiskinan, bahkan misalnya ini di bulan Maret, dan ini kita tahu bulan Maret itu adalah pandemi belum masuk ya. Jadi di sini saja terlihat peningkatan penduduk miskin naik dari sebelumnya 9,22% menjadi 9,78%. Akan terjadi peningkatan yang lebih besar lagi untuk kondisi ini, dan bagaimana rolling backward ini bisa kembali misalnya tidak terlalu lama untuk kemudian memperbaikinya. Ya. Konteks kondisi keuangan daerah, isunya adalah tadi disebutkan oleh Kepala Bapeda misalnya tadi juga dari partisipan dari BPS juga menyampaikan bagaimana ketika kondisi di pemerintah pusat sendiri untuk APBN itu penerimaan yang cukup mungkin shortfall yang juga cukup besar dari sisi pajak, itu juga akan mempengaruhi dana transfer yang disalurkan ke pemerintah daerah. Di tahun 2020 ada penyesuaian dana transfer baik untuk tingkat provinsi atau kabupaten kota, dan saya lihat yang cukup besar penurunan adalah di tingkat provinsi. Itu menjadi isu tersendiri. Tadi disebutkan oleh Pak Chandra bagaimana misalnya pemerintah daerah diharapkan juga konsumsi pemerintah dari aspek spendingnya juga cukup terjaga dan bahkan diharapkan meningkat. Nah, jadi disinilah refocusing belanja daerah. Walaupun tekanannya cukup besar dari sisi penerimaan, bagaimana focusing belanja daerah ini yang target ke residen, yang target ke penduduk di wilayah tersebut. Dan bahkan selain belanja daerah, bahkan beberapa pemerintah daerah melakukan juga relaksasi pajak daerah, baik itu misalnya terutama adalah penundaan dan juga pemutihan piutang, misalnya piutang pajak. Ini juga sangat membantu pelaku usaha ya. Terutama tadi pelaku usaha banyak juga terkait dengan basis pajak pemerintah daerah untuk pelaku usaha UMKM tadi di sektor makanan minuman. Ya. Isunya squeezing tadi shortfall di penerimaan, dan mungkin tidak banyak juga fiscal space yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk misalnya stimulus tadi ya. Jadi selain yang dilakukan di pusat, bagaimana pemerintah daerah bisa top up juga untuk setidaknya membantu ketahanan daya beli dari masyarakatnya, dan juga misalnya di sini pelaku usaha supaya dapat bertahan. Nah, ini kondisi realisasi. Ini adalah posisi Jambi ya, mengalami penurunan sebesar minus 2,69% untuk belanja. Ini semester 1 sebenarnya. Tadi disebutkan belum keseluruhan. Jadi keseluruhan nanti sampai di akhir tahun. Jadi ini perbandingan semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 realisasi semester 1 2019. Bagusnya dari beberapa daerah ini, kondisi untuk pemerintah provinsi misalnya, walaupun terjadi penurunan pengeluaran, tapi penurunannya umumnya yang oranye ini tidak lebih besar, kecuali untuk di sebagian besar tidak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Jadi tetap dijaga untuk pengeluaran pemerintah terkait juga dengan, karena ini juga terkait dengan layanan ya. Sementara untuk sisi penerimaan, pemerintah Provinsi Jambi ini mengalami penurunan minus 7,7. Kemungkinan kalau kita lihat nanti di data itu sebagian besar adalah dari penurunan dana transfer ya. Untuk semester 1 2020 ini ya, masih ada pemerintah daerah
tidak seperti di kondisi perkembangan ekonomi, misalnya masih ada pemerintah daerah di sini yang mengalami positive growth dari penerimaan, ya, di sini terutama di sini Kalimantan, bahkan Banten di sini positif penerimaan untuk semester 1 ya. Apakah dia lebih baik dari sisi penyerapan atau termasuk juga dari sisi collection penerimaannya atau dana transfer? Ini lebih secara komposisi saja untuk realisasi APBD semester 1 perbandingan antara provinsi dan kabupaten kota, ya. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan kabupaten kota ini masih dia positif growth untuk belanja secara agregat. Jadi dari 514 kabupaten kota dibandingkan misalnya semester 1 di 2019, ya. Jadi walaupun tadi ada isu penyerapan yang masih rendah, mungkin masih lebih baik dibandingkan tahun 2020, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita ini belum dianalisa sampai lebih detail lagi untuk faktor penyebabnya ya dan variasinya. Nah, kemudian kalau untuk provinsi secara agregat mengalami penurunan cukup besar di sini, minus 13,42% year on year untuk total belanja. Dan kalau kita lihat yang banyak ditunda kemungkinan adalah belanja modal di sini, selain juga di sini belanja pegawai, itu adalah dari belanja pegawai tidak langsung, berarti yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah. Ya. Ini minus 5,9%, dan barang dan jasa juga. Jadi untuk provinsi bukan kinerja mungkin ya di sini ya, year on year semester 1 realisasi APBD itu baik barang jasa, belanja modal ataupun belanja pegawai, growth-nya di semester 1 itu negatif ya. Untuk kabupaten kota masih kita lihat positif, untuk barang dan jasa negatif. Isunya adalah yang paling besar justru di belanja pegawai, ini negatif minus 2,23 di tingkat kabupaten kota. Kalau kita lihat untuk belanja bantuan sosial yang banyak mengalami peningkatan justru di tingkat kabupaten kota dibandingkan dengan provinsi. Provinsi justru negatif di sini secara agregat, termasuk juga di sini belanja hibah yang juga cukup besar dari di tingkat kabupaten kota. Tadi isu penanganan COVID biasanya dimasukkan sebagai emergency spending, masuk di belanja tidak terduga. Ini yang cukup besar memang, baik itu provinsi atau kabupaten kota. Konteksnya mungkin dibutuhkan juga koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota yang cukup kuat untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Hanya saja sangat menarik kalau ini bisa lebih didetailkan. Sudah didetailkan di Kementerian Dalam Negeri, tapi itu terkait dengan APBD-nya. Jadi terkait masih di perencanaan, belum di bagian realisasi. Ini kondisi di Provinsi Jambi, ringkasan realisasi semester 1. Kalau saya start video berarti, sebentar ya. Saya belum bisa, oke. Ya. Maaf ya, ini background-nya malah outdoor. Oke. Jadi konteksnya juga kalau misalnya di sini antar kabupaten kotanya dan juga di tingkat provinsi kita bisa lihat di sini. Untuk Provinsi Jambi tadi disebutkan walaupun terjadi penyerapan yang mungkin rendah, masih sebenarnya kalau dari konteks belanja modal itu cukup besar ya. Jadi belanja modal realisasi di semester 1 itu lebih besar dibandingkan realisasi semester 1 di 2019. Yang mengalami negatif yang cukup tinggi Provinsi Jambi itu di belanja barang jasa dan belanja pegawai. Konteksnya juga di sini kita lihat memang belanja tidak terduganya untuk penanganan COVID-19 cukup tinggi. Antar kabupaten kotanya yang di Jambi penurunan yang cukup besar di konteks belanja itu juga sama di belanja pegawai, terutama belanja
tidak langsung dan mungkin penundaan di barang dan jasa. Sekali lagi bukan di aspek belanja modal. Ya, jadi belanja modal anomali dengan secara agregat tadi baik di provinsi maupun kabupaten kota secara nasional. Untuk di Jambi rata-rata positif untuk growth-nya year on year semester. Ini mungkin good news-nya juga. Bisa ketika misalnya pemerintah daerah mempercepat aktivitasnya terutama belanja modal, diharapkan negatif impact ke masyarakat atau untuk pelayanan tidak terlalu besar ya. Oke, walaupun kalau di total belanjanya ketika misalnya di total belanjanya ini year on year minus 2,69% di provinsi, ternyata kalau untuk di kabupaten kota sangat bervariasi. Rata-rata semua negatif growth, kecuali misalnya di sini untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian juga Kota Jambi di sini masih positif ya. Yang negatif ini yang perlu diperhatikan juga karena di sini year on year-nya juga di atas 10%, banyak yang di atas 10%. Nah, inilah bagaimana saling belajar juga di antara pemerintah kota di Jambi untuk misalnya dia bisa tadi mempercepat konsumsi pemerintahnya, walaupun sekali lagi tantangannya cukup besar, terutama karena ada refocusing, yang lainnya aktivitas lainnya seperti apa kemudian penyesuaiannya. Oke. Oh, saya tidak bisa ini ya. Oke. Oke, mungkin jadi kalau kita summary untuk tantangan fiskal tadi, itu tadi tidak banyak terlihat ternyata secara agregat kabupaten kota dan provinsi terlihat baik itu dari belanja tidak terduga maupun dari belanja hibah dan sosial assistant, tapi tidak cukup besar untuk social assistant di tingkat daerah. Mungkin di sini juga bisa kebijakan tingkat pemerintah pusat melibatkan kelembagaan juga untuk tingkat pemerintah daerah. Untuk kemudian fiscal space juga ada isu di sini ketika terjadi penurunan dana transfer, fiscal space dari pemerintah daerah juga menjadi cukup terbatas. Tapi mungkin ini ya hikmah juga. Karena ada pilkada, kemungkinan daerah juga cukup memiliki banyak beberapa daerah cukup sudah mengalokasikan di dana cadangan dan dengan kita lihat alokasi yang cukup besar untuk dibelanja tidak terduga, jadi fiscal space secara praktis sebenarnya masih ada di pemerintah daerah baik itu di provinsi atau kabupaten kota. Khusus untuk konteks Jambi misalnya belanja modal tadi disebutkan mengalami peningkatan justru untuk realisasi semester 1. Layanan dasar pemerintah ini kemungkinan ya di kesehatan dan pendidikan yang perlu untuk ada gangguan Bu. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah. Ya. Jadi untuk tantangan dari sisi keuangan daerah, mungkin layanan dasar pemerintah yang perlu untuk dilihat kembali, didukung kembali dari infrastrukturnya, karena kemungkinan new normal ini tidak akan kembali ke periode sebelumnya mungkin ya, seperti penemuan vaksin dan yang lainnya, takes time, 2021 kondisinya mungkin akan lebih baik, tapi tidak sama sekali hilang mungkin ya. Jadi tetap perlu untuk penyesuaian penguatan infrastruktur di kesehatan dan pendidikan yang juga merupakan fungsi kewenangannya banyak terdapat di tingkat kabupaten kota dengan dukungan di tingkat provinsi. Nah, untuk ekonomi daerah tadi kita lihat di sini mungkin keterhubungan wilayah luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa yang masih besar ya dari sisi logistik dan yang lainnya. Jadi walaupun epicenter pandemi itu adalah di Jawa, tetap saja itu sangat berdampak juga spillover-nya ke wilayah lain. Saya sangat ingin mendengar dari Bappenas nih yang cukup kuat untuk spatial assessment dari antar wilayah ini. Nah, secara historis di Jambi dan beberapa wilayah lain, wilayah tertentu. Jadi
ini isunya juga adalah di sektor ini yang merupakan umumnya sektor informal. Dan UMKM yang memang bankruptcy rate atau kebertahanannya lebih rendah dibandingkan usaha menengah dan besar, itu semakin semakin rentan untuk periode ini ya. Tapi karena datanya mungkin seperti misalnya social assistance langsung bisa ke masyarakat rumah tangga. Tapi yang menyasar ke UMKM walaupun cukup banyak, tapi mungkin yang masih bisa UMKM yang masih bisa terdata dengan baik, misalnya yang terhubung dengan sektor keuangan atau misalnya yang mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang masih yang bersifat formal untuk UMKM-nya. Nah, tadi disebutkan konsumsi masyarakat cukup kontribusi konsumsi tinggi. Di sini adalah bagaimana di sini penurunan pendapatan, survei dari BPS misalnya, penurunan pendapatan secara cukup besar itu kalangan menengah ke bawah. Misalnya surveinya, walaupun surveinya nasional, 70% rumah tangga dengan income di bawah 2 juta misalnya mengalami penurunan pendapatan selama periode sampai dengan Juli. Sedangkan yang di atas itu income di atas 4 juta, di atas 12 juta, dan yang lainnya itu rata-rata 30%. Jadi sangat jomplang sekali untuk masyarakat menengah bawah, dan ini berdampak pasti ke tingkat kemiskinan. Infrastruktur, tadi sudah banyak dibahas oleh narasumber lainnya, termasuk dari pertanyaan terkait tadi kondisi kualitas infrastruktur, dan juga apakah misalnya perlu refocusing lagi untuk proyek strategis nasional, karena kedepannya mungkin pola aktivitas ekonomi akan berbeda. Tadi manufaktur hubnya apakah memang akan selalu ke ke pelabuhan di Jawa Timur atau di Merak atau Tanjung Priuk atau kondisi lainnya. Ya, jadi gambaran umumnya, kontraksi triwulan 2 terjadi hampir di seluruh wilayah, kontraksi terbesar di wilayah Jawa, Sumatera, Jambi khususnya, karena relatif mild dan moderat, hanya berpotensi untuk bounce back, mungkin berpotensi untuk bounce back lebih cepat. Nah, terlepas dari kondisi nasional, konteks tadi selain dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan daerah juga, realisasi APBD menunjukkan masih meningkat untuk tingkat kabupaten kota, dan untuk konteks Jambi isunya adalah tadi mungkin isu di penyerapan masih mengalami pertumbuhan negatif dari sisi belanja, walaupun untuk belanja modal cukup besar alokasinya dan lebih besar dibandingkan semester 1 2019. Tapi untuk jenis belanja lainnya seperti barang dan jasa, itu kemungkinan tadi seperti lihat di data itu justru negatif. Nah, di sini pemerintah daerah perlu fokus untuk penyediaan layanan dasar. Saya tidak tahu apakah ini terdampak juga, karena biasanya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan itu labor intensif. Tadi di konteks belanja tidak langsung, di konteks belanja pegawai, apakah terkait dengan hal ini atau tidak. Untuk wilayah Jambi sendiri, sebenarnya apabila dilihat 2014-2017, pertumbuhan sektor jasa termasuk yang baik, jasa kesehatan dan pendidikan pre-COVID period itu antara 5-6%. Jadi fokus dari pemerintah daerah disesuaikan juga mungkin dengan yang paling besar aktivitas yang didukung, yaitu di kesehatan dan pendidikan. Tadi disebutkan juga di ekonomi, tapi biasanya ini koordinasi juga dengan antar tingkat pemerintahan dan juga perencanaan di tingkat pusat sendiri, karena infrastruktur yang besar umumnya juga dikoordinasikan oleh tingkat pemerintah pusat. Demikian sekilas saja tentang perbandingan antar daerah dan lebih dari ke sisi konteks keuangan daerahnya. Kita lihat sekilas ini yang untuk dari sisi penerimaan terjadi, kalau untuk secara agregat terjadi penurunan pajak dan juga dana perimbangan provinsi, tapi untuk Provinsi Jambi, PAD justru meningkat 3,21%,
dan pajak ini meningkat, walaupun retribusi biasanya dari perizinan dan sektor ekstraktif ini jauh menurun, dan dana dapur, dana perimbangan, DAK yang biasanya menjadi ini cushion di sini, ini difokuskan lebih ke DAK kabupaten kota dibandingkan provinsi. Khusus Jambi ini sangat drop untuk realisasi di DAK-nya, yaitu minus 72%. Ya, ini gambaran saja bagaimana bahwa di sisi penerimaan sebenarnya cukup baik untuk provinsi Jambi. PAD kita lihat tidak hanya di provinsi, tapi juga di kabupaten kota masih positif. Demikian, terima kasih.